Om Swastiastu. Om Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama Podcast Penduker. Bersama saya Julena sebagai host. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita dihadiri oleh bintang tamu yang super duper spesial sekali dan juga tentunya sangat famous atau terkenal di kalangan keluarga SMP Negeri 2 Kerambitan. Marilah kita sambut Bapak Imade Swasta sebagai pimpinan SMP Negeri 2 Kerambitan. Beri tepuk tangannya. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat sehat sekali. Astungkare atas berkenan Tuhan Yang Maha Esa. Lena gimana? Saya sendiri astungkare baik Pak. Tapi deg-degan Pak karena Bapak menjadi bintang tamu kita hari ini. Gak usah deg-degan lah. Orang kita keluarga ngapain deg-degan. Ya, sebelumnya Bapak saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau menghadiri acara podcast pada kali ini dan mohon izin Bapak sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya kita pembukaan dulu seperti video sebelumnya. Saya peragakan sebentar ya Pak. Ya. Se dua telu ubat pintu. Bersama ya Pak? Iya. Oke. Dimulai. Se dua telu ubat pintu. Baik Bapak, sebelum kita lanjut lagi mungkin Bapak bisa memberikan informasi tentang identitas Bapak. Karena teman-teman semua yang ada di rumah pasti ingin lebih mengenal Bapak lebih jauh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik nak, terima kasih. Saya awali dengan Om Swastiastu. Selamat siang tim Podker, juga pemirsa semua dimanapun berada. Saya perkenalkan diri, nama saya Imade Swasta SPD. Saat ini ditugaskan di SMP Negeri 2 Kerambitan. Asal saya dari wilayah Kecamatan Marge, tepatnya Desa Tegaljadi, Banjar Dinas Adeng, dan lahir pada tanggal 17 November 1963, kurang lebih sekitar 59 tahun yang lalu. Jadi selanjutnya status sudah beristri, anak 2, cucu menjelang 5,5. 3 dari anak pertama dan menjelang 2 dari anak kedua. Ya kira-kira itu barangkali biografi yang bisa saya sampaikan untuk di awal acara yang sangat luar biasa ini. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Silakan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimanakah awal mula karir Bapak sebagai kepala sekolah dan hingga sampai saat ini menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kerambitan? Terima kasih. Kalau bicara masalah karir ya lumayan lah. Sudah 39 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 November 1984. Jadi Bapak mengawali menjadi guru. Ditugaskan pertama kali di SMP Negeri 3 Slemadeg namanya. Yang sekarang sudah berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Slemadeg Barat. Karena waktu itu Slemadeg itu belum menjadi 3 kecamatan. Baru 1 kecamatan. Nah, baru berapa tahun yang lalu kemudian dirubah menjadi 3 kecamatan sehingga SMP 3 Slemadeg itu berubah nomenklatur. Namanya sekarang SMP Negeri 1 Selpar. Ya, di sana kemudian kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Kemudian kita bekerja, tentu konsepnya begini, Len. Saya itu punya konsep yang sangat gampang. Gampang-gampang saja gitu loh. 1, kerja keras, kerja ikhlas, kemudian kerja cerdas dan kerja tuntas. Jadi setiap pekerjaan harus selesai. Setiap pekerjaan harus kita gunakan sebagai apa? Ya sesuatu yang barangkali tidak ada beban bagi kita. Karena kita tidak pernah berpikir dapat apa. Tetapi berpikirnya bisa menyelesaikan apa. Akhirnya seiring perjalanan mulailah kemudian dipercaya menjadi wali kelas beberapa tahun. Setelah itu mungkin penilaian pimpinan seperti apa, kepala sekolah seperti apa, saya dipercaya menjadi pembina siswa. Beberapa tahun jadi pembina siswa,
kepercayaan dijadikan salah satu kepala urusan namanya dulu. Kalau sekarang wakil kepala sekolah. Kalau dulu namanya kepala urusan. Saya mulai karir dari kepala urusan humas, hubungan masyarakat. Yang saya laksanakan di SMP 3 Slemadeg dulu atau 1 Selbar sekarang. Di sana selama 8 tahun saya bertugas di sana. Jadi karena cukup jauh dari rumah, ya tentu siapapun kalau jauh dari rumah kan kepingin yang lebih dekat keluarga. Apalagi kita waktu itu sedang muda-mudanya. Siap pisah dengan istri terlalu jauh gitu loh. Sudah berkeluarga, sudah ada anak. Gitu. Nah, barangkali atas izin Tuhan, saya diperkenankan pindah. Tapi belum nyampe ke rumah, ke Marga. Masih di wilayah Slemadeg, tapi berubahnya ke SMP 2 Slemadeg. Yang sekarang namanya SMP 1 Seltim. Nah, dengan konsep bekerja tadi, jadi 4K itu, jadi kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Sampai di SMP 2 Slemadeg atau SMP 1 Seltim sekarang, Bapak Kepala Sekolah tidak begitu lama berpikir gitu. Karena melihat background saya di SMP 1 Selbar sekarang, tapi dulu 3 Slemadeg. Akhirnya dipercaya lagi menjadi kepala urusan sarana prasarana. Saya jalani dengan ikhlas, suka duka mengurus alat-alat, barang sekolah, perlengkapan kelas gitu. Gak pernah kita pusing, kita kerjakan. Karena konsep apa yang bisa saya kerjakan. Gak pernah saya berpikir apa yang saya dapatkan, enggak. Tuhan tidak tidur. Beliau pasti melihat apa yang saya lakukan. Selama 4 tahun di sana, mulai tahun 92 sampai tahun 96, akhirnya Tuhan mengizinkan saya pulang gitu. Pulang ke rumah kelahiran. Tahun 96 saya pulang ke SMP Negeri 1 Marga. Juga hanya baru 4 bulan pindah, lihat. Baru 4 bulan pindah. Kok kepala sekolah barangkali punya insting ya? Ini orang barangkali bisa diberi pekerjaan gitu. Kebetulan waktu itu kepala urusan kesiswaan mutasi ke SMA. Baru berdirinya SMA Negeri 1 Marga. Akhirnya saya dipinang oleh kepala sekolah. Pak D, mau jadi kepala urusan kesiswaan enggak? Gitu. Loh, kan masih ada yang lain Pak. Kenapa harus saya? Saya kan baru kesini 4 bulan. Enggak enak lah sama senior. Oh enggak, saya percaya Pak Made bisa mengerjakan itu. Ya namanya kita selaku bawahan, karena konsep saya adalah dedikasi loyalitas yang tinggi. Perintah pimpinan harus kita hormati. Baik Pak, siap melaksanakan tugas, tapi mohon bimbingannya. Ya, mulailah ditugaskan menjadi kepala urusan kesiswaan. Nah tentu objeknya sekarang anak-anak. Yang waktu itu di SMP 1 Margo itu jumlah muridnya hampir 800. Nah tentu setiap hari berkutat dengan ya suka duka perilaku anak-anak kan. Anak-anak kita namanya. Apalagi kalau zaman dulu masihlah mendingan dibanding dengan zaman sekarang. Sekarang kan zaman teknologi. Nah dengan seiring seperti itu sampailah kemudian 8 tahun saya di kepala urusan kesiswaan. Kemudian ditugaskan lagi karena yang menjadi kepala urusan kurikulum pensiun. Jadi karena kurikulum itu adalah merupakan bentengnya sekolah. Jadi tolok ukur keberhasilan dari proses manajerialnya. Saya dipindahkan ke kepala urusan kurikulum. Kesiswaan digantikan oleh teman yang lain. Di kurikulum selama 4 tahun. Setelah itu Bapak Kepala Sekolah lebih percaya lagi menugaskan saya selaku ke wakil kepala sekolah. Kalau dulu itu begini Lena, wakil kepala sekolah itu hanya satu, yang lainnya namanya kepala urusan. Tidak beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sekolah punya 4 wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah membidangi sarana, ada wakil kepala sekolah yang membidangi hubungan masyarakat, ada wakil kepala sekolah bidangnya kesiswaan, dan yang terakhir wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sehingga wakil kepala sekolah nggak ada lagi. Jadi di bawah kepala sekolah langsung ada 4 wakil. Nah sempat jadi wakil kepala sekolah 2 tahun. Datanglah surat perintah. Saya dimutasi dari SMP 1 Marga tahun 2006
ditugaskan ke SMP Negeri 3 Margo menjadi kepala sekolah. Lah mulai kita punya tugas jadi kepala kan, jadi orang dituakan pada usia masih muda. Tetapi karena kita dituakan, ya mau tidak mau belajar jadi orang tua. Bicara yang pelan, bicara pakai hati, sebelum ngomong pikirin, apa ada orang tersinggung nggak ya kalau kita ngomong begini? Gitu tak? Betul, Pak. Iya, nggak bisa. Seenaknya baru kita jadi pimpin, oh ini main labrak aja nggak bisa. Karena yang kita pimpin itu manusia. Mereka punya perasaan, mereka juga punya kepentingan, pola pikirnya juga beda. Nah, disinilah kita mulai masuk berkoordinasi, koordinasi, kedepankan koordinasi. Kalau ada hal yang kurang saya minta bimbingan, minta pendampingan. Tidak serta-merta kita berpikir bahwa kita jadi pimpinan serba boleh. Enggak, tetap ada aturan, ada norma-norma. Sejauh mana pimpinan harus melaksanakan, sejauh mana pimpinan harus mengambil tanggung jawabnya. Jadi bagian yang lain diserahkan kepada bidang itu. Nah, cepat saya ceritakan, cukup lumayan juga 7,5 tahun. Nah, dari 2006 sampai 2013 akhir. Jadi karena ada aturan, jadi namanya dulu kalau istilah dulu itu Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang namanya Permendiknas. Setelah itu sekarang Permendik apa ya? Ada ekornya lagi. Jadi Menteri Nasional, Menteri Pendidikan Nasional. Jadi kita hanya boleh bertugas di satu tempat hanya 2 periode. Satu periode itu 4 tahun, Lena. 4 tahun. Mau berprestasi, mau nggak berprestasi, kalau sudah 2 periode harus out dari sana. Nah, bagi yang berprestasi boleh melanjutkan periodenya di sekolah lain. Nah, mungkin karena saya dianggap punya prestasi begitu oleh pimpinan, diberilah kesempatan pada tahun 2013, tepatnya tanggal 29 Februari, dimutasi ke SMP 1 Margo. Jadi kembali ke waktu saya jadi gurunya. Gitu. Ketemulah dengan teman-teman lagi, teman-teman yang kemarin sempat kita ajak bareng-bareng dalam pembinaan anak dan lain sebagainya. Nah, cuman bedanya datang sekarang saya ditugasi selaku orang tua, selaku orang yang dituakan. Ya, tentu awal-awalnya ada kesan. Wah, gimana ini? Orang bapaknya waktu di lapangan kan keras orangnya. Murid aja kadang-kadang dilabrak gitu. Jangan-jangan nanti kita guru dilabrak juga gitu. Oh enggak. Begini loh. Dikala kita diberikan tugas di tempat tertentu, itu kita harus menyesuaikan. Kita itu siapa? Sebagai apa? Harus gimana? Tak boleh monoton di lapangan keras terus telah dijadikan orang tua keras lagi. Apalagi yang kita pimpin kan orang tua-tua juga. Nah, jadi kita belajar meradaptasi bagaimana bergaul dengan orang tua. Akhirnya sampailah di sana juga 2 periode. Sampai akhirnya ada satu tahun yang terakhir di tahun ke-9. Saya sudah bingung ini. Secara aturan saya melanggar, nggak boleh. Saya komunikasi dengan pimpinan. Ini kan sedang proses, Pak. Sedang proses mutasinya. Jadi secara hitung-hitungan karena peraturan Menteri Pendidikan sekarang itu adalah memberikan sebuah ruang bahwasannya maksimal lama seorang boleh jadi kepala sekolah itu adalah 16 tahun. Nah, secara hitung-hitungan saya baru 15 tahun kurang gitu. Sehingga adalah kesempatan dimutasi ke rumah ini di Spenduker. Jadi tepatnya 1 Maret 2022 kemarin gitu. Wah, luar biasa, saya bahagia punya saudara banyak gitu di SMP 2. Nah, begitulah perjalanan. Karena karir saya mulai dari nol. Tidak kayak teman-teman guru sekarang. Begitu langsung jadi guru sudah golongan 3A. Saya mau ngawali dari 2A loh, merangkak. 2A, 2B, 2C, 2D, baru ke 3A, 3B, 3C, 3D, baru ke 4A. Jadi sekarang golongan saya terakhir 4B. Itu nanti pensiunnya 4C lah gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Lena.
Baik, yang bisa Bapak. saya jelaskan terkait karir kepala sekolah. Barangkali. Ya, silakan dilanjut. Ini dia pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ya. Bagaimana kesan Bapak pertama kali ditugaskan di SMP Negeri 2 Kerambitan? Saya sudah yakin pertanyaan ini pasti muncul gitu loh. Jadi namanya mau masuki rumah baru, Lena, pasti awalnya ya kita paling tidak mengkaji lah. Seperti apa, apalagi kita belum sering datang ke tempat itu. Pernah sih, sebelum saya ditugaskan di sini pernah 2 kali saya ke sini karena memang ada rapat musyawarah kepala sekolah di tempat ini. Paling tidak bayangan kita sudah terlintas. Yang pertama yang paling saya ingat adalah ruang baca. Jadi ruang baca itu digunakan untuk ruang rapat kemarin, makanya kita ingat. Waktu itu masih zamannya Pak Gede Susilo sebagai kepala dinas, di mana beliau sekarang sebagai Sekda Tabanan itu. Jadi terbayang sudah pada pikiran saya, oh di depannya ada halaman luas, ada sekolah menghadap ke timur, kalau tidak salah 4 ruang. Sebelah timurnya ada lapangan. Ya adalah, karena memang ini sudah perintah pimpinan ya kita jalani aja. Begitu nyampe di depan pintu, nah waktu itu kan sedang maraknya COVID-19, ya toh? Nah, saya lihat kok banyak ada orang nyapu pagi-pagi gitu. Nyapu apa? Bekas daun-daun yang jatuh itu. Ya, kemudian saya dekati, saya tanya, "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Pak." "Oh, Bapak kok nyapu pagi-pagi? Emang petugas kebersihan?" "Oh, enggak, Pak. Saya guru loh." "Oh, guru bisa nyapu di sini?" "Oh, nyapu. Sementara di sekolah lain belum pernah saya lihat." Oh, apalagi nyapu di halaman. Di kantor aja gak pernah gitu. Kan ada petugas cleaning service. Akhirnya beliau tanya balik, "Mohon maaf, Pak. Bapak siapa?" Gitu. "Kok tumben saya lihat?" Gitu. Nah, saya balik dengan jawaban mohon maaf juga. "Mohon maaf Ibu, Bapak. Saya kepala sekolah baru yang ditugaskan di tempat." "Oh gitu loh, Pak." "Oh saya kira mohon maaf Pak, mohon maaf." Karena saya tidak, wajar orang nggak tahu kan. Iya, betul. Kan nggak salah itu. Orang kita nggak kenal makanya kita harus nanya. Biar kita kan akhirnya saya salami ya. Jadi mohon saya diantar Bu, ruangannya di mana gitu. Diantarlah ke ruangan. Itu pada zaman COVID itu. Nah, selanjutnya terjadilah kurang lebih sekitar seminggunya serah terima. Nah, ketemulah saya dengan senior di sini, Pak Sumawo, menyerahkan tugas tanggung jawab itu kepada saya karena beliau periodenya udah habis karena sudah 18 tahun jadi kepala sekolah. Beliau ditugaskan jadi guru di SMP 6 Tabanan. Begitu diserah terimakan, saya melihat sekarang wajah teman-teman semua, guru-guru, staf TU. Dari wajah saya sudah memikirkan, oh ternyata teman-teman di sini kayaknya familiar sih, dari melihat dari performnya familiar. Waktu serah terima saya coba goda beliau-beliau itu dengan lelucon saya. Akhirnya beliau tertarik, tertawa, terbahak-bahak. Dengan seperti itu, saya yakin saya pasti diterima dengan baik. Karena saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan beliau, berkolaborasi, datang kula nuwun. Karena kita tahu kan orang jauh, orang tamu, tentu wilayah saya dengan Kerambitan kan beda, kebiasaan sosialnya juga. Akhirnya awalnya saya memang punya pemikiran, lumayan kayaknya ini ya, karena tempat baru. Enggak sampai seminggu, enggak sampai seminggu. Setelah itu saya sudah meyakin, loh ternyata teman-teman semua baik-baik. Apalagi dikala kayak bertemu dengan kalian, anak-anak saya. Saya coba perkenalkan diri, saya sampaikan dari A sampai Z diri saya, pengalaman saya. Kemudian saya coba ajak bersama-sama selaku tim kolektif kolegial. Dan saya buktikan, kalau tidak salah baru 3 bulan atau 4 bulan ya, kita sudah membawa juara ke rumah yang kita cintai ini. Dari itulah saya punya pemikiran, oh ternyata anak-anak saya anak-anak baik. Mereka mutiara yang hanya tinggal perlu diasah, perlu ditempa. Nah walaupun dari sisi pengetahuan kita rata-rata di tengah lah. Tidak terlalu jelek juga tidak terlalu baik. Karena sangat sulit bersaing dengan SMP 1 Tabanan. Oke lah,
pengetahuan kita kalah. Tetapi kan yang modal hidup pun keterampilan, life skill. Nah, seperti Rahadi itu kan. Nah, kalau Rahadi nggak usah dipaksa pintar matematika, tinggal diasah seninya. Beliau jalurnya di sana. Jadi yang penting bisa ngitung uang aja. Nanti honornya berapa, jangan sampai kurang dibayar oleh yang apa namanya yang menggunakan. Kan itu aja. Nah, akhirnya tidak ada rasa yang ewo pekewo loh. Betul-betul saya merasa nyaman, tentram dari bagian dari keluarga di sini. Nah, cuman kalau boleh gitu, kalau boleh misalnya kita sedikit guyon, jika aturan itu boleh diperpanjang, saya minta diperpanjang di tempat ini kalau boleh. Tetapi kayaknya sih aturan karena sudah mutlak ya tentu kita hormati kan. Nah, kira-kira seperti itu Lena. Kesan saya memasuki rumah baru di sini. Awalnya siapapun pasti ada sedikit mikir karenanya rumah baru kan. Tapi setelah kita masuk, kita coba lakukan sesuatu dengan konsep bertujuan yang baik. Kan tidak pernah hasil mengkhianati karma, nggak pernah. Kalau karma baik pasti hasilnya baik. Yakin nih itu. Kira-kira seperti itu Lena. Ya? Baik Bapak. Iya. Mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya. Selain Bapak ditugaskan menjadi kepala sekolah, apakah ada tugas lain yang Bapak emban? Mungkin dalam lingkungan masyarakat Bapak? Baik ya. Gini Lena. Saya juga nggak ngerti loh dengan kelahiran saya ini. Apakah memang saya bawa dari lahir atau gimana gitu. Artinya di luar tugas kedinasan, terutama di lingkungan rumah, di masyarakat. Kalau di keluarga ya udah nggak bisa diceritain. Segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan kekeluargaan apalagi yang akbar. Pasti sudah ditugasi untuk ngurusi orang kawin, ngurusi orang nyamutin, ngurusi orang ngaben, segala sesuatu termasuk pembangunan pun kalau di keluarga. Nah, kemudian mengimbas di masyarakat juga. Nah, saat ini di samping saya tugas kedinasan di Spenduker selaku kepala sekolah, ya di rumah juga sementara masih tugas benih syahadat melekat. Nah, padahal kita sudah berusaha memberi penjelasan masyarakat. Nah, istilah orang Bali kalau nakep balang dado kan kewah, Len. Ya kalau dua-duanya dapat, kayaknya sih seringan lepas satu. Yang kita khawatirkan lepas dua-duanya. Ini yang bahaya itu. Tetapi karena keinginan masyarakat, kita lahir di tempat itu dan pada akhirnya kalau boleh saya vulgar ya mati pun akan di tempat itu kan gitu. Makanya tidak menyia-nyiakan kepercayaan. Makanya saya pakai. Kalau memang kehendak dari masyarakat, keinginan ide dane ya titiang penapi men. Ya sesidan nantu nakewanten harap dimaklumi karena titiang punya rumah juga, punya tanggung jawab dan titiang rarahajengan Riko. Karena saya dapat gaji karena tugas di sini, bukan di masyarakat. Nah, maka dari itu yang penting titiang akan mencoba memilah-milah dan memilih yang mana harus dikedepankan, yang mana harus dimertuakan. Nah, selain itu, Len, ada tugas lain lagi. Saya selaku ketua tim verifikasi APBDes Desa Tegal Jati. Jadi dikala rancangan RAPBDes itu selesai, sayalah dengan tim yang menggodok, meloloskan dan tidak. PD 15 tahun, udah cukup lama. Nanti kalau kita terus di sana kan kasihan generasi muda, kita regenerasi gitu. Jadi di samping sekarang tugas keluarga ya ngomong cucu karena sudah ada cucu. Di sela-sela istirahat datang dari kerja, bersosialisasi dengan masyarakat. Itu sudah pasti. Jadi itu barangkali kalau usaha-usaha yang dalam bentuk tanda kutip bisnis nggak punya. Saya cuma tahu sosial aja. Ingin membantu orang, memperingan orang, baik pemikiran, kemudian tenaga. Terlebih kalau kita bisa bantu dalam bentuk finansial, kita tetap syukuri. Mudah-mudahan itu sebagai jalan saya diberi usia panjang oleh Sang Pencipta, mencoba mensyukuri apa yang menjadi takdir kelahiran tanpa ada berpikir apa begini, apa begitu. Enggak, jangan terlalu banyak bertanya. Jalani, air mengalir. Pada akhirnya akan nyampe kan? Betul. Ya. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, Iya. apakah ada pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang kurang berkenan di hati Bapak sedari Bapak menjadi pimpinan di SMP Negeri 2 Kerambitan? Ya, kalau itu pastilah, Len, pasti. Siapapun, jangankan yang namanya sekolah, yang luasnya luar biasa, jumlah anaknya luar biasa. Di rumah aja kita bisa ngitung jari kan dengan keluarga, pasti aja ada suka dan duka. Karena konsep hidup itu bermuara dari dua itu. Orang-orang apa namanya pinter bilang itu kan ada unsur dua alam yang tidak bisa dipisahkan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ya unsur ruwa bineka. Jadi suka dua dan duka itu adalah satu hal yang ada pada satu tempat. Tinggal kita mau nyari yang mana. Orang sih pada umumnya kepinginnya suka. Tetapi jalan yang mereka tempuh adalah jalan duka. Kan nggak mungkin dapat suka. Itu loh ya. Jadi suka duka pasti, Len, pasti. Jadi sukanya tentu sangat banyak. Mungkin saya sudah singgung tadi. Satu, saya punya keluarga semua familiar. Lingkungan sekolah aman, nyaman. Punya anak-anak semua baik-baik, terampil-terampil. Walaupun tidak terlalu pinter, itu urusan nomor 2. Yang saya butuhkan life skill. Nah, kendati pun pepatah orang tua, sing ada lu umo sing lelintahan. Di paparan mutiara pun pasti ada jarum-jarum kecil sebagai kerikil tajamnya, pasti itu. Karena itu sebagai motivasi kita tidak berhenti berusaha. Contohlah, anak-anak baiknya sudah luar biasa, tetapi kecil yang kurang baik itu pasti jadi sorotan, ya kan? Betul. Nah, selebar-lebarnya putih, yang lain apanya? Pasti titik hitamnya. Oh, ada titik hitam pasti. Jadi sehitam gelap-gelapnya apapun ada secercah keterangan di sana. Konsep alam. Makanya jangan saling menyalahkan. Karena apa? Orang salah pasti ada benernya. Begitupun orang yang dinyatakan benar pasti punya setitik kesalahan. Cuman mungkin perbandingannya yang berbeda. Nah, antara unsur putih dan hitamnya. Yang mana lebih banyak itulah yang paling kelihatan, ya kan? Coba kalau orang pakai baju merah, apa merah semua? Belum tentu kan. Pasti ada titik hitam atau birunya. Cuman kan nomor baju saya aja periksa, enggak semua merah. Ada bagian lainnya kan. Nah itu, tapi pada umumnya karena kemampuan kita terbatas melihat, kita akhirnya memutuskan dengan warna yang dominan. Nah, tetapi dominannya yang saya rasakan, jujur ini loh, bukan apa namanya, membuat apa istilahnya ya, sesuatu yang membanggakan kalian, enggak. Hati kecil saya berbicara, tempat ini sangat luar biasa. Anak-anak saya sangat luar biasa. Walaupun ada 1, 2 itu dalam sisi 611 anak ditambah 60 guru pegawai, apa sih artinya? Tinggal kita mengabaikan. Jangan itu dianggap sebuah masalah, tetapi pemacu kita agar terus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Itu pentingnya. Dan saya juga titip sama kalian, belajar menggunakan konsep itu. Jangan dikit-dikit apokal maningan. Nah, mak kayak gini apokal maningan. Nah, bukan itu gitu. Jadi seperti itu yang saya rasakan, sehingga berulang kali saya sampaikan, jika boleh saya ingin memperpanjang saya jadi bagian rumah di sini. Kan saya melihat anak-anaknya luar biasa. Dan bukan omong kosong kita. Segala ajang kan kita sudah buktikan. Besok kan kita menjemput piala ke SMP 1 Baturiti, juara 1 catur. Rahadi juga bawa piala tingkat provinsi. Bayangkan itu. Bahkan kita jadi utusan Festival Bahasa Ibu ke Jakarta. Kan tidak semua sekolah dapat itu. Maka dari itu wanti-wanti saya bilang, jangan berkecil hati sekolah di tempat ini. Sesungguhnya kita telah mutiaranya butuh diasah oleh Bapak Ibu Guru. Makanya saya pesankan Bapak Ibu Guru, jangan henti-hentinya lakukan yang terbaik untuk masa depan anak kita. Itu loh, Len. Baik, Ya? Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah yang ada di sekolah, Pak? Nah inilah. Mungkin begini, Len. Dari sisi pengalaman. Karena
orang pintar bilang experience the best teacher, kan begitu. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Kalau kita berbicara secara pedoman, aturan memang ada tahapan-tahapannya kan. Tetapi saya lebih mengedepankan adalah kekeluargaan. Jadi humanisnya, pendekatan secara persuasif. Kita kepingin segala sesuatu yang timbul itu pasti ada penyebab. Gak mungkin ada asap tanpa api, Lena. Makanya sumber apinya kita cari. Apa penyebabnya? Jangan serta-merta kita menjudgment, mempunishment bahwa itu salah. Nah, saya sudah sering bilang, di sekolah itu tidak ada salah benar. Yang punya salah benar itu adalah pengadilan. Jadi di sekolah itu paling ya tidak sesuai atau mungkin keliru. Jadi yang disebut salah itu kan karena tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kita kan punya tata tertib. Seperti apa? Misalnya cukuran kayak apa, cara pakaiannya seperti apa, kan gitu. Nah, dikala tidak sesuai dengan aturan itu, itulah kemudian dianggap salah. Sebenarnya bukan salah, tidak sesuai. Kalau salah mungkin kalau baju pramukanya warnanya biru gitu kan. Nah, jadi pramukanya kan warnanya juga sama coklat. Cuman mungkin emblemnya kurang, nah itu. Jadi kurang sesuai. Nah, tentu dalam hal ini kita melakukan pendekatan dengan duduk bersama. Koordinasi, komunikasi itu yang kita kedepankan. Karena apa? Karena kita yang meyakini. Dikala kita lakukan pendekatan, kita berbicara dengan hati. Jadi bahasa hati mungkin akan menyentuh harapan kita, mungkin teman kalian yang punya masalah, atau mungkin termasuk juga Bapak Ibu guru akan welcome, terbuka mau menceritakan. Karena saya punya keyakinan, Len, tidak ada sesuatu terjadi tanpa penyebab. Pasti ada sebabnya. Inilah yang perlu kita tahu dulu. Apa penyebabnya? Contoh nyata biasa. Oh, kok ada orang nimpugi apa siskamling? Kok siskamling? Emangnya salahnya apa siskamling itu? Yang nimpugi siapa? Oh, si A. Cari backgroundnya. Oh, ternyata nak yo minum busan. Kemungkinan dia mabuk sehingga tak terkendali kan gitu. Tidak main ponis, main salah aja kamu nimpuki siskamling. Saya hukum kamu, enggak. Penyebabnya apa? Ya sama juga dengan teman-teman Lena. Ini ada begini loh, Pak. Gimana, Pak? Oh, ajak ke sini. Saya ajak rembuk. Saya ajak komunikasi. Oh. Seperti anak sendiri saya tanya. Kenapa? Terus Bapak kerja di mana? Ibu gimana? Sehat apa enggak? Kita tanya. Tujuannya apa? Supaya dia mau terbuka. Oh, lo gini loh, Pak. Saya di rumah tuh gini. Saya di rumah di gini kan terus. Contoh yang paling nyata, Lena. Dikala ada teman Lena atau seorang siswa yang di rumah kurang diperhatikan orang tua. Kenapa? Karena kesibukan untuk mencari cuan namanya sekarang ya, yang trennya. Bapaknya pergi pagi-pagi, ibu malah lebih pagi sudah pergi. Anak belum bangun. Sementara mereka punya kewajiban ke sekolah. Baju di jokaden tongos. Selalu saban hari dia mendapatkan yang seperti itu. Datang dari sekolah dia mau cerita. Nah, saya tanya sekarang balik Lena. Lena punya enggak kadang-kadang keinginan sampai di rumah cerita sama orang tua, mungkin melihat teman seperti apa di sekolah. Oh, Pak, temanku tadi ada begini loh di sekolah. Gini. Akhirnya ditegur oleh bapak sekolah. Nah, terus dia cerita sama siapa? Bapak enggak ada. Ibu enggak ada. Akhirnya carilah dia tempat cerita. Kemana harus nyari? Ya keluar rumah. Iya, kalau tempat yang kita cari itu tempat yang benar, yang bagus. Dikala kemudian salah, misalnya jadi kelompok yang suka minum, datang ke sana, diajaklah mulai minum, disuguhkan. Bahkan di sana suatu saat dia begitu datang, hei, halo bos. Nah, jadi bos betapa bangganya, besarnya di rumah sama sekali tidak ada orang menghargai. Jadi itu udah di bos. Pindah sih. Bos teko, bang bos enggak itu. Saban hari merasa dibanggakan orang. Jadilah kebiasaan. Tiap pulang dari sekolah,
belum makan datang ke tempat itu. Orang tua kan tidak tahu itu. Jadi ini biasanya. Nah, dikala kita tahu seperti itu, Lena, tentu kita sekarang apa? Melakukan komunikasi dengan orang tua. Kita hadirkan orang tua ke sekolah. Di era sekarang, jika orang tua dihadirkan sekolah, jangan memiliki prediksi negatif bahwa anak kita sudah bermasalah. Tidak. Kita justru duduk bersama mencari jalan keluar untuk masa depan putra-putrinya. Kebahagiaan seorang guru dikala mendengar putra-putri didiknya menjadi orang besar. Jadi bupati, jadi pengusaha, jadi DPR, atau barangkali yang lainnya. Tapi dikala kita mendengar anak kita tersandung masalah sampai kejeblos penjara, nangis kita maunya. Berarti kita gagal mendidik mereka. Masa depan anak-anak itu sangat tergantung dari pengasuhnya. Pengasuh dalam artian orang tua di rumah, orang tua di sekolah. Karena kita itu merupakan sambungan dari penempaan masa depan mereka, gitu loh. Nah, itulah yang biasa saya lakukan. Makanya setiap anak ada masalah, pasti saya ajak duduk. Tapi kerennya orang bilang kan dipanggil. Kesannya negatif gitu loh. Bukan dipanggil untuk apa-apa, kita ajak rembuk. Pendapat anak harus kita terima. Karena kebenaran mereka dengan kebenaran kita mungkin sedikit berbeda. Perlu kemudian dilakukan pendekatan. Gak boleh sama-sama berdiri. Apalagi ujung-ujungnya, kamu salah. Gitu. Terus yang benar tuh yang mana? Di alam ini kan gak ada kebenaran. Kebenarannya milik Tuhan loh. Jadi mungkin yang cara Bali bebenah ada. Menurut sudut pandang kita masing-masing gitu. Nah itulah yang saya lakukan biasanya. Sehingga anak-anak tidaklah begitu ada rasa takut gitu. Hilangkan kesan itu. Walaupun saya ada kepala sekolah, saya tidak mau ditakuti anak-anak saya. Apalagi kemudian mereka saya datang, mereka menghindar. Mestinya kalau saya datang ya mereka mendekat. Kasih salam. Yeah. Atau barangkali komunikasi, seloroh apa gitu. Antara anak dengan orang tua ngapain kita bikin batas kan? Ya kan? Yeah. Nah itu. Jadi itu yang saya jalankan. Mudah-mudahan ke depan semuanya menjadi semakin baik. Dan kita harus selalu berpikir positif, Lena. Gak boleh negatif. Segelap apapun kita cari sisi positifnya atau putihnya gitu. Anak keliru wajar. Tapi kalau orang tua keliru kurang ajar. Beda betul gitu. Karena apa? Karena masa anak sudah lewat. Kalau saya kan sudah lewat jauh masa anak. Makanya perlu jauh lebih hati-hati kita yang tua dibanding dengan anak-anak. Apalagi di era milenial digitalisasi, mereka diasuh oleh gadget. Jadi seolah-olah ayah ibunya digantikan oleh si gadget saban hari. Nah, seperti itu kan. Lena merasakan begitu enggak? Kurang sih Pak, karena memang orang tua selalu dekat dengan saya. Nah, itu bagus. Tetapi seberapa persen yang mau seperti orang tua Lena? Mendampingi saban hari, datang dari sekolah ditanya. Betul. Gitu. Ada apa tadi sekolah nak? Gitu. Paling tidak ya, tadi sudah makan di sekolah atau gimana? Disiapkan apa? Kan gitu. Iya. Nah, kalau anak-anak yang tadi punya perilaku sedikit temperamental, apa ada yang begitu di rumahnya? Enggak ada. Saya yakin enggak ada. Survei membuktikan. Karena kita sudah melakukan penelitian ke lapangan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Lena. Baik, ya? Bapak. Dilihat dari biografi Bapak memiliki salah satu prestasi ya Pak, yaitu Kepala Sekolah Teladan. Betul Pak? Oh ya. Ya benar. Di kala saya kemarin masih bertugas di SMP 1 Marga. Nah, terus gimana tentang Kepala Sekolah Teladan itu? Gimana Pak awal pertama Bapak, kenapa Bapak bisa mendapatkan prestasi tersebut? Mungkin bisa diceritakan. Gini Lena. Waktu itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan membuat ajang kompetisi atau boleh dikatakan seleksi lah. Seleksi kepala sekolah dalam rangka untuk proses mewakili Kabupaten Tabanan ke provinsi. Maka dilakukanlah pelaksanaannya di kabupaten. Masing-masing kecamatan dipercayakanlah untuk mengutus salah satu kepala sekolah SMP untuk mewakili kecamatannya berkompetisi di tingkat kabupaten. Nah, waktu itu kita kan ada 10 kecamatan.
mulai dari maturity sampai dengan selbarnya itu, maka bertarunglah, berkompetisilah 10 kepala sekolah. Salah satunya di antara 10 itu saya, mewakili Kecamatan Marga. Nah, proses dalam pelaksanaan seleksi itu memang ketat. Karena kita jauh hari, kalau tidak salah ya, sekitar 3 bulan menjelang kompetisi itu, kita sudah mempersiapkan diri. Tentu apa-apa yang terkait dengan tugas pokok kepala sekolah. Jadi pedagogiknya, kemudian sosialnya, pribadinya, kewirausahaannya kita pelajari. Kemudian undang-undang yang memayungi, peraturan-peraturan yang memayungi tugas kepala sekolah itu apa? Karena kita dites, Lena, dites. Pertama kita dites, kemudian ada praktiknya, kemudian juga membuat praktik baik. Jadi karya ilmiah yang sederhana. Gabungan dari nilai itulah kemudian menjadi tatanan untuk mendapatkan peringkat. Gitu. Jadi kalau dikatakan berat sih enggak. Cuman tinggal kita membiasakan menyiapkan. Karena yang ditanyakan, yang kemudian dituntut itu semua terkait dengan tugas-tugas kita. Artinya bahasanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah gitu. Jadi tentu ya seringan-ringan orang berkompetisi lah. Sama dengan kalau kalian lomba, detak jantung kan beda. Betul. Apalagi nomor undian kita belakangan. Kita tampil misalnya nomor 3. Sedangkan sekarang yang dipanggil adalah nomor 2. Ya kita sudah kena imbasnya. Habis nomor 2 kan nomor 3. Nah, begitu nomor 2 selesai. Nah, belum orang nyebutin nomor undian kita itu. Denyut jantung ini sudah memacu, meninggi dia. Napas sudah mulai diganggu. Ya kan? Kita harus tarik napas dalam, panjang-panjang gitu. Berdoa. Selanjutnya peserta nomor 3. Bisa kaget. Nah, pada dipanggil, tetapi masuk kamar mandi lagi, buang air kecil. Nah, itu pernyataan atau boleh dikatakan sebuah tanda-tanda kita grogi. Dikala kita berkompetisi, kalau boleh saya berikan strategi pertama itu bagaimana menguasai grogi itu. Bagaimana caranya mengatasi biar tidak setiap menit kencing. Mundar-mandir sana sini tidak karuan. Gitu. Tarik napas panjang, keluarkan, tarik napas panjang, keluarkan, sehingga detak jantung akan menurun dia. Gitu. Setelah kita sampai di tempat kompetisi, jangan pertama-tama berpikir apa yang harus kita bawakan. Lihat situasi dulu. Penontonnya siapa, berapa orang, lihat timur, barat, utara, sudah semua tidak kelihatan. Apa sudah orang-orang itu kelihatan orang gitu loh. Nah, takutnya nanti masih gelap, hanya kelihatan kepala-kepala gitu aja. Lihat dulu udah jelas enggak mata, bibirnya gitu. Setelah itu tarik napas, mendaham, tapi jangan metengkem. Kalau metengkem itu kan keras, mendaham agar kendaraan tidak tersedak oleh napas tadi. Barulah kita mulai. Lihat suasana. Asal mereka sudah terpancing, keluarkan stok, habisi penonton gitu. Nah ini saya pesan titipan saya sama Rahadi. Karena saya juga orang lucu loh. Saya suka ngelawak juga gitu. Lihat situasi asal sudah mereka terpancing habisi. Biar sampai terkencing-kencing. Stok ben 4 bulan berpesuang gitu. Tapi dikala kemudian pihak pemerhati atau boleh dikatakan yang melihat kita gak ada respon. Ngapain susah-susah payah. Ya dikurang-kurangi biar cepat selesai gitu. Nah itu kunci orang kompetisi. Tentu intinya adalah mengendalikan diri kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita itu Lena, bahan yang sudah tersimpan di otak itu hilang semua. Musnah semua. Karena apa? Dimakan oleh grogi, gemetar itu. Nah, sampai suara ikut-ikut gemetar gitu kayak orang kerauhan. Dah kalau udah begitu jangan harap bisa lolos gitu loh. Jadi jiwa besar, persiapan yang matang, dan meyakini saya pasti mampu. Cara saya orang Pak Pinseng man juara, batas juari. Artinya apa yang kita bawakan selesai. Jangan sampai putus di tengah jalan gitu. Itu. Jadi kuncinya sangat ringan.
Jadi siapkan diri. Persiapan wajib, setiap apapun harus siap dulu. Kemudian itu yakini bahwa persiapan kita adalah sudah memadai. Tinggal sekarang tampilkan maksimal. Lakoni dengan ikhlas. Astungkara. Apa yang menjadi harap bisa berhasil. Kira-kira seperti itu ya. Baik Bapak, mohon izin dalam pertanyaan berikutnya Bapak. Setelah Bapak nanti akan pensiun, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin di rumah bagaimana? Ya. Kalau sih kita berpikir masa tua ya. Namanya pensiun kan usia kita sudah 60. 60 tahun sekarang dengan 60 usia pendahulu kita kan beda. Beliau masih kekar, masih kuat. Bahkan mata belum terganggu, telinga belum terganggu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kita sudah mulai kena pengurangan-pengurangan. Jadi penglihatan sudah mulai agak kabur, telinga sudah mulai meminta suara yang keras gitu. Tetapi Astungkara sehat. Nah, memasuki masa pensiun sebenarnya sekali lagi saya tegaskan karena memang saya bukan orang bisnis gitu. Jadi saya memang sudah ditakdirkan jadi orang yang sosial sehingga bergelutnya di organisasi sosial. Apalagi tadi kan sudah saya jelaskan, saya masih punya tugas di masyarakat selaku Bendesa Adat periodenya sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Tapi kalau masyarakat berkehendak lagi ya memang boleh karena tidak ada batasan periode gitu. Nah, tetapi untuk Lena ketahui juga saya juga punya warisan di rumah yang memang dikatakan rumit sih enggak. Itu kan turunan dari leluhur. Saya keturunan pemangku. Jadi ngatur ayah di Peli. Saat ini orang tua sudah dua-duanya tidak ada. Sudah kita prosesi aben ayah pada tahun 2010. Sedangkan ibu baru kemarin, beberapa bulan kemarin. Nah, tentu selaku keturunan beliau, mau tidak mau, siap tidak siap, kalau sudah Tuhan berkehendak, terutama beliau yang berstana namanya Puro Tamansari. Jadi saya saudara dua, apakah nanti saya yang akan dipilih atau kakak, itu kan urusan yang di atas. Tetapi dari perjalanan keseharian saya, Bapak sudah dari 25 tahun kemarin seolah-olah sudah diberi tanda oleh beliau akan ditugaskan melanjutkan swadharma orang tua. Kenapa seperti itu? Jadi ada catatan dikala saya datang ke rumah orang meninggal itu tidak boleh makan apa-apa yang disediakan oleh rumah di sana. Kalau bawa sendiri boleh, datang ke sana boleh. Kemudian dikala saya harus duduk atau berada di tempat itu, nggak boleh berada di tebenan layon atau di bagian kaki layon, nggak boleh. Tapi harus mengambil tempat di bagian kepala. Itu. Ya, Lena kan tahu. Mungkin juga tidak berlaku di semua desa adat. Kalau di desa adat Bapak, di saat orang meninggal mau dimandikan, itu bendesa adat wajib ada di sampingnya. Kemudian mendampingi pihak yang akan memandikan. Karena yang memandikan itu belum tentu tahu persis si modresto yang kita punya. Itu. Sehingga bendesa adat wajib. Maka dari itu saya pasti berada di bagian kepala. Untuk memberi petunjuk, oh yang ini mestinya di mana, yang ini mestinya di mana gitu. Jadi agar jangan sang meninggal itu salah bekal. Yang mestinya di kepala ditaruh di kaki gitu misalnya kan gitu. Nah, itu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, seiring dengan itu tentu yang sudah pasti menunggu kan jelas melanjutkan tugas bendesa adat setelah pensiun. Dan saya tidak tahu juga apakah nanti di Januari 2025 diperpanjang lagi oleh masyarakat ataukah barangkali tugas rohaniawan sebagai pemangku akan duluan datang gitu. Sehingga saya tidak memikirkan Lena urusan bisnis apapun. Ya saya akan nikmati penghargaan pensiun yang diberikan oleh pemerintah, tinggal diatur
Yang penting kita belajar bersyukur karena ukuran cukup relatif. Cukup bagi orang dengan orang lain beda. Maka dari itu kita belajar menerima apa adanya, mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Syukur-syukur kita diberikan umur panjang. Nah itu aja. Jadi tidak ada hal lain, dan tentu yang paling utama kan jelas tugas keluarga. Paling tidak momong cucu dikala di rumah. Kalau sekarang orang semuanya nggak ada di rumah, ada satu di Denpasar, satu di Gianyar. Di saat hari raya pulang, ya tugas kita, kebahagiaan kita momong cucu. Walaupun barangkali paling bulan Desember ini atau November sudah ada 5. Nah itu nanti yang akan menjadi bagian dari hiburan kita selaku kakek. Kira-kira seperti itu, Lena. Baik Ya. Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Tetapi sebelum itu kita jeda sebentar Pak, karena sponsor utama kita yaitu Hoki Bank. Baiklah teman-teman semuanya, bisa tonton video yang satu ini. Agar terciptanya generasi bangsa yang maju, salah satu produk Hoki Bank yang bisa kalian coba adalah tabungan Hokage. Tabungan Hokage atau tabungan hoki anak gemilang adalah salah satu produk dari Hoki Bank yang diperuntukkan untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau sederajat. Dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Apa aja ya persyaratan Hokage? Persyaratannya gampang banget. Kalian hanya perlu KTP orang tua, kartu keluarga, dan NIS. Itu dia persyaratan dari tabungan Hokage. Oke Semeton, itu tadi adalah sponsor utama kita yaitu Hoki Bank. Bagi kalian yang pengen ikut join atau pengen tahu lebih lanjut, langsung saja kontak nomor di deskripsi bawah ya. Sekarang langsung saja kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kita di akun spendukar.info. Ini dia Bapak pertanyaan selanjutnya yang diberikan sama teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, ini mewakili dari tim jurnalis Bapak. Dari akun Agung_Seta. Izin bertanya Pak, hal apa yang Bapak rasa mengenai tim jurnalis Pendukar? Baik, Lena. Pertama-tama saya sampaikan luar biasa. Jadi tim jurnalis Pendukar memang betul-betul walaupun lahirnya baru kemarin, tetapi saya merasakan luar biasa kinerjanya, hasil kerjanya, karena setiap tayangan saya pantau, saya lihat dari rumah sambil menjelang istirahat sore, nyampe di rumah lihat. Apalagi dengan bintang-bintang yang luar biasa juga. Nah, tentu harapan saya, dan ini bahkan kalau boleh harus berkelanjutan, berkesinambungan, bahkan bisa lebih keren lagi gitu. Nanti untuk mendatangkan tamu-tamu yang barangkali bisa diajak komunikasi, menggali pengalamannya, tentu untuk diimbaskan kepada para pendengar, para penikmat, selaku motivasi juga untuk beliau-beliau bisa memiliki pengalaman yang tidak pernah beliau ketahui gitu. Jadi jurnalis ini saya rasakan adalah suatu hal yang sangat bagus. Kenapa seperti itu? Kita kan tahu Tabanan punya visi misi nangun sakertih loko Bali kan gitu. Jadi melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani, yang disingkat dengan AUM. Salah satu di dalamnya itu ada kata apa? Kata unggul. Bagaimana kita bisa unggul kalau tanpa menguasai ilmu di era sekarang ini? Sehingga Tabanan punya cita-cita Tabanan digitalisasi. Jadi semuanya harus berproses dengan sistem online, digital, website. Nah, termasuk sekolah kita kan baru kemarin tanda tangan MOU.
Sekolah akan punya web. Jadi orang ingin tahu mayanya Spenduker itu tinggal masuk ke web. Berapa punya guru, siapa kepala sekolahnya, muridnya ada berapa, prestasinya apa, sarana prasarananya apa. Tidak usah datang ke sini, tinggal masuk web. Iya. Nah itu, seiring dengan tujuan pemerintah Tabanan untuk Tabanan digital, salah satunya wujud ini yang saya sangat acungkan jempol kepada anak-anak semua. Terlebih pada penggagasnya, Pak Ipan, sebagai manajernya dari jurnalis ini. Saya tetap berdoa semoga jurnalis ini semakin hari bisa berkembang. Seiring walaupun saya nanti sudah pensiun, mohon dilanjutkan, diteruskan. Dan satu hal lagi, bagaimana sebuah rencana, sebuah kegiatan kalau tidak didukung oleh sumber dana yang memadai, sarana prasarana yang memadai. Mulai pikirkan dari sekarang buat perencanaan. Seperti apa yang harus ada sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Tentu dengan hasil yang optimal. Jadi luar biasa. Jadi bagi saya luar biasa. Semoga senantiasa bisa berlanjut sampai ke nanti dan seterusnya. Ya. Baik Bapak, lanjut dengan pertanyaan yang kedua dari akun Richie Septiandana. Mohon izin bertanya Pak, apakah Bapak ada keinginan dalam menjalankan program untuk menaikkan fasilitas di lapangan petang seperti penambahan atap? Oh iya. Ini kan kalau berbicara tentang pentang, jadi tanpa ada maksud mengecualikan yang lain. Pentang ini kan sebuah ikon sinarnya Spenduker. Jadi tempat kita berlaga untuk meraih sebuah kualitas yang lebih bagus. Jadi ajang pentang ini adalah andalan kita. Kalau terkait dengan penyiapan sarana prasarana, kenapa tidak? Pasti. Nah, yang penting di awal itu kita harus membuat perencanaan. Jadi kalau kita ingin misalnya lapangan pentang biar teduh, tidak dirusak oleh hujan, kemudian di musim kemarau tidak kepanasan, ya tinggal dibuatkan atap. Tapi perlu perencanaan kan. Saya kira semua orang pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi untuk anak-anaknya. Terbukti dengan prestasi yang ada. Dengan lapangan begitu aja bisa prestasi, apalagi lapangan yang representatif. Pasti prestasi akan lebih bagus kan? Betul Pak. Ya, kan begitu lah. Ya, maka dari itu tentu siapapun, jangankan saya, kepala sekolah yang lain pun nanti wajib punya pemikiran begitu. Nah, daripada kita membuat rata-rata air. Semua diikuti, ternyata hanya sekedar mengikuti. Udah tahu kita punya mutiara di satu tertentu, kenapa tidak kedepankan itu? Godok itu dengan maksimal. Yang penting sedikit ikut tetapi semua membawa juara. Daripada banyak ikut, hanya juari aja kan? Nah itu. Tentu, pasti Lena, pasti. Nah, tentu nanti kita kaji dengan tim kan untuk itu. Jadi saya sangat salut, inilah yang saya butuhkan. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk memberi masukan sekolah, menyampaikan seperti apa sehingga nanti bisa diakomodasi dalam perencanaan RK sekolah, ya. Nah, itu yang penting. Baik, kita lanjut Bapak dengan pertanyaan berikutnya dari akun ZYREF7. Izin dalam bertanya Pak, hal apakah yang paling berkesan untuk Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Krambitan? Ya, nah ini. Saya yakin pasti ada pertanyaan ini. Memang kalau boleh saya sampaikan, kebanyakan berkesannya loh. Walaupun seperti di awal tadi kan saya sudah sempat menyampaikan. Spenduker ini begitu lingkungan yang nyaman, aman, orang-orangnya familiar, etikanya baik. Begitu masuk anak-anak sudah semua senyum, sapa, salam, ada yang dengan tatanan Om Swastiastu, ada selamat pagi. Jadi secara menyeluruh saya lihat mereka itu murah senyum loh. Tapi kadang-kadang ada sih di tempat lain itu kita udah nyelonong, jangankan nyapa, ngelirik aja enggak gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan yang pertama yang paling saya berkesan.
melihat tatanan semangat anak-anak kita di sini dengan slogan. Jadi yang sudah kita tiap elukan tiap pagi-pagi, ya. Selamat pagi, pagi, pagi. Itu kan itu menandakan teriakan-teriakan orang-orang yang punya power untuk masa depan sekolahnya. Jadi dari pertanda itu kelihatan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Itulah yang paling berkesan. Pengalaman saya selama dari tahun 2006 sampai sekarang, silahkan Lena hitung sendiri itu berapa tahun jadi kepala sekolah. Saya belum pernah merasakan teriakan-teriakan seperti itu sebelum saya memasukkan atau menginjakkan kaki di Spenduker. Begitu saya sampai di Spenduker, mengucap salam, bahkan saya sedikit agak kaget karena saya merasa kurang. Saya menyampaikan selamat paginya biasa-biasa aja. Ternyata disambut dengan power yang luar biasa. Makan saya ulang, saya juga berpower akhirnya, kan gitu. Nah, itu yang paling berkesan. Yang kedua, anak-anak itu semuanya seperti mereka satu ayah satu ibu gitu loh. Tidak melihat jenjang apa kelas 9 apa kelas 8. Mereka akur dalam kegiatan apa. Setiap kita merencanakan apapun, tidak perlu komando yang banyak. Tidak perlu. Jadi mereka semua inisiatif untuk mengerjakan, menyelesaikan. Kalau ada kendala, koordinasi, komunikasi ditanyakan, minta tuntunan, pendampingan. Ini yang sangat jarang ada di tempat-tempat lain atau di sekolah lain. Kadang-kadang mereka ya mereka aja. Sudah tak bermasalah, enggak juga. Dicoba dikoordinasikan dengan pihak lain. Ya itu. Dan yang ketiga, tentu suasana lingkungan yang tertata dengan bagus, menggunakan konsep hulu teben yang sangat baik. Nah, sehingga selama saya sudah 1 tahun di tempat ini, sehingga merasa nyaman, aman terkait dengan situasi sekolah kita ini. Gitu kira-kira, Lena. Ya. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari akun VLoveJJU. Mohon izin dalam bertanya, Pak. Apa pesan-pesan dari Bapak kepada generasi selanjutnya yang akan menuntut ilmu di SMP Negeri 2 Kerambitang? Ya. Baik. Jadi hal yang terpenting, Lena sama teman-teman yang lain, kunci sukses kerja keras, pasti. Tidak ada hasil kesuksesan, keberhasilan diraih dengan cara yang mudah. Nggak ada. Nonsen itu. Dan tidak ada itu instan. Setiap hasil pasti didasari oleh proses. Jika prosesnya ringan, hasilnya juga akan kualitasnya ringan. Kalau ingin hasil dengan kualitas bagus, tentu butuh proses yang juga cukup panjang. Cukup panjang, lika-likunya juga bermacam-macam. Nah, maka dari itu, tanamkan konsep pada diri kita. Wajib bekerja keras, belajar yang keras kalau ingin berhasil yang bagus. Sarana prasarana harus dipertimbangkan. Kelengkapannya seperti apa. Nah, tentu juga koordinasi komunikasi ini harus dijalin. Karena kita di samping makhluk Tuhan, makhluk pribadi adalah makhluk sosial. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan adalah selaku pribadi. Kemudian kita memiliki kepentingan diri kita sesuai dengan ukuran kita, kan? Ukuran baju Lena dengan baju Bapak kan beda. Berbeda. Itu. Tetapi ada hal lain yang tidak bisa kita abaikan, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Betul. Karena kita pasti bersosialisasi. Itulah sebabnya disebut dengan makhluk sosial. Makanya jalinlah konteks saling menghormati. Kalau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau ingin disayang, sayangi orang lain. Tanam bunga, petik bunga. Kalau tanam ketela, sama juga akan metik ketela. Nggak ada bunga berbuah salak, nggak ada. Jadi tetap
tidak ada hasil mengkhianati perbuatan. Baik Bapak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari akun Rias Ariastini. Izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang cara mendidik siswa di zaman dulu dengan zaman sekarang? Dan hasil dari didikannya seperti apa Pak? Oh iya, baik Lena. Kalau melihat dari cara, ya sangat berbeda, jauh berbeda. Ibarat barat lawan timur gitu ya. Kalau dulu karena memang kita dipayung oleh hukum yang bukan hukum, aturan yang memang sudah jelas. Jadi penegakan disiplin itu dikedepankan. Kenapa seperti itu? Karena diyakini bahwa keberhasilan anak itu adalah bermodal dari disiplin. Nah, coba aja Lena berpikir. Di era sekarang pun sebenarnya itu masih berlaku loh. Jika kita tidak disiplin, apakah itu disiplin waktu, disiplin yang lainnya, disiplin bicara, kan jelas akan tidak mampu mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu. Nah, cuman kalau zaman dulu penegakan disiplin itu disertai dengan imbas dari pendidikan kolonial Belanda. Jadi ada fisiknya loh. Jadi suara yang menggelegar, kadang-kadang muridnya sedikit ada diancam, bahkan sampai kadang-kadang ditempeleng. Tapi kalau zaman dulu itu orang tua kalau anaknya dididik begitu bersyukur loh. Bersyukur. Ya. Beliau itu menjawab begini loh. Misalnya kan, Lena sampai di rumah kan cerita. Ya. Pak, saya dimarahi tadi sama guru, bahkan saya ditempeleng. Wak nakal ya lah, pantas ketong, encing ketong, dia mungkin peguru ngopak banyak. Nggak ada yang membela, apalagi datang ke sekolah dengan arogan ini itu. Nah ternyata hasilnya apa? Ya termasuk saya sendiri kan, tempaan tahun dulu. Jadi dari sisi disiplin, kemudian tanggung jawab gitu. Walaupun belum berbasis, mana kita tahu digital apa itu, gadget nggak ada. Orang listrik aja belum ada, belum ada. Kita pakai senter belajar. Tahu senter ya? Itu. Jadi itu yang kita pakai belajar. Paginya hidung hitam dah gitu. Nah, kalau di era sekarang tentu berbeda dengan kemajuan zaman. Serba sudah ada sarana prasarana yang serba lengkap. Dengan kelengkapan sarana sekarang, dengan melihat salah satu contoh, anggaplah yang sudah biasa, yang sudah menjadi sesuatu yang terpenting dialami, makan pun diabaikan. Gadget lebih penting dari makanan. Kan biasa disuruh makan, ntar dulu disuruh mandi benjepnya gitu. Karena apa? Keasikan main gadget. Itu di sana terjadilah sebuah pemaparan informasi yang sifatnya serba cepat. Kan terbukti. Coba Lena, kalau misalnya mau ketemu saudara, kan tinggal ditelepon, video call, udah bisa ketemu. Seolah-olah dunia ini ada dalam genggaman. Kalau zaman dulu jangan bilang luar negeri, Jawa itu aja ada satu. Asal sudah keluar dari Bali namanya Jawa. Mau ke Lombok, mau ke Kalimantan, ke Sulawesi, pokoknya ke Jawa. Nak ke Jawa. Sepeda motor hanya tahu satu, Honda. Biar mewah, biar Suzuki, apalagi itu pokoknya Honda. Itu. Nah, itu bedanya. Nah, tetapi dari sisi disiplin loh, tidak perlu dikhawatirkan kalau orang dulu. Kenapa? Murid zaman dulu sebelum masuk kelas, Lena disuruh berhitung dulu. Perkalian. Nah, itu perkalian. 1 kali 1 berapa? Kalau benar, salah, mundur lagi. Nah, ada kadang-kadang 7 kali 8 dan lain sebagainya. Berapa kali pun salah, harus mundur ke barisan belakang. Yang benar ke depan, masuk ke kelas. Dikira kemudian sisa 2 atau 3 orang, karena sudah berkali-kali salah, diperintahlah oleh guru bawa sandal ke dalam. Sandal teman-temannya itu dibawa ke dalam. Ditaruh di atas bangku. Nah, diajarilah sekarang berhitung, menjumlahkan. Ini ada 2 pasang sandal.
Berapa banyaknya dihitung? 1, 2, 3, Ya, 4. 4. Ini ada lagi satu pasang berapa? 2. Kalau di ini dijumlahkan berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Pak. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, makanya setiap hari murid sampai di rumah, di kamar mandi, sampai kamar mandi kita tempel itu tulisan 6 kali 7 sama dengan sekian. Sambil bilang kaya 7 kali 8 muni. Itu. Kalau sekarang gimana? Coba. Saya tanya Lena. Iya. Teman Lena apa yakin? Semua hafal perkalian? Wah, tidak sepertinya, Pak. Nah, itu dah. Jadi karena sistem merubah, datanglah alat. Yang pertama namanya kalkulator. Betul. Sehingga udah mulai 7 dikali 8 berapa? Keluar sendiri kan? Iya. Otak dia nggak main karena dia memainkan telunjuknya. Tuh. Nah, di era sekarang karena memang seiring perkembangan zaman, tentu juga kita tidak boleh berpikir miris, nggak boleh. Tetap zaman apapun harus kita junjung tinggi. Makanya saya sering bilang, jangan anak yang kita rubah ke tahun 90. Karena nggak mungkin. Karena mereka lahirnya tahun 2000. Iya. Jadi kita lah yang harus bergeser. Yang lahir di tahun 60-an, 70, 80. Merubah diri, menyesuaikan diri ke tahun 2000. Apalagi 2023 ya kan? Makanya Bapak Ibu Guru harus wajib sekarang belajar digitalisasi. Nggak ada istilahnya harus yang lebih kejap. Nggak bisa. Selama masih melaksanakan tugas harus. Nah, kalau berbicara secara hasil lulusan, kalau tolok ukur kita adalah pengetahuan, jelas kalah anak sekarang. Kalah. Kenapa? Pengetahuan anak dulu itu luar biasa. Provinsi itu di luar kepala gitu loh. Nah, kalau zaman dulu enggak kayak sekarang kan sudah ada kalau enggak salah 37 ya, 37 provinsi gitu karena berkembang terus gitu. Ada namanya pelajaran dulu di IPS itu peta buta. Peta yang enggak ada tulisannya. Nah, kita disuruh nunjuk dari peta itu mana Gunung Agung gitu. Oh, kan banyak ada gunungnya, yang mana Gunung Agung. Itu di daerah mana gitu. Tidak ada tulisan apa-apa. Bisa loh kita, bisa. Karena kita hafal simbol gunung itu segitiga. Simbol ini danau, ini sungai, gitu loh. Jadi semua. Jadi kita diajarkan betul-betul mengasah otak. Karena tidak ada alat pembantu, Lena, tidak ada. Jadi kita mengandalkan buku apa ada. Kalau zaman saya nggak ada buku, nah. Alat tulis itu namanya apa? Tahu nggak? Karas. Dia sebidang kayu yang segi 4, mungkin besarnya kayak buku juga. Terus dalamnya itu warnanya hitam. Alat tulisnya namanya grip. Kalau kita nulis di sana berbekas dia. Setelah itu dihapus. Hapusnya pakai air. Bahkan murid dulu jorok pakai air liur. Sehingga karasnya bau. Sehingga pulang, pergi ke sekolah, bawa karas bersih, pulangnya juga bersih. Nggak ada bekas tulisan, karena sudah kita hapus. Bayangkan, kenapa murid dulu juga bisa pinter. Sementara kalian sekarang, wah buku digital, apalagi perpustakaan sudah bawa ke rumah, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, ya kan? Jadi tentu sangat berbeda. Anak sekarang tentu dari sisi skill, keterampilan jauh lebih terampil. Nah, walaupun dari sisi pengetahuan memang kurang diasah saja gitu. Jadi karena kecanggihan teknologi, sarana prasarana mudah. Kalau zaman dulu punya baju satu setel aja syukur Lena. Sekolah. Hari Senin itu, hari Selasa itu, hari Rebo itu gitu. Itu orang sekolah dulu. Nah, sekarang kan hari Senin ini, hari Selasa ini belum lagi pakaian adat dan lain sebagainya. Nah, tentu ini harus kita siap menerima. Yang dulu itu dipakai sebagai pengalaman, yang perlu kita kembangkan yang zaman ini, yang sekarang ini. Dimana sekarang ada kurikulum merdeka lagi, kemudian ada P5 dan lain sebagainya. Harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti itu kiranya. Ya. Baik, Bapak. Kita lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Gilang_Angker.
Izin bertanya Pak, bagaimana rasanya memiliki anak murid yang bandel dan tengal, contohnya seperti saya? Mengakui Ya, dirinya. mudah-mudahan si Gilang nanti nonton ya gitu. Bukan si Gilang bukan bandel, enggak. Cuman sedikit temperamental. Jadi Gilang itu sesungguhnya dia membutuhkan perhatian. Mungkin mohon maaf kalau nanti salah penafsiran saya. Kan saya kan sudah sering juga ketemu dengan si Gilang. Mungkin karena kesibukan orang tua sangat jarang bisa memberikan ruang dan waktu untuk mendampingi. Sehingga si Gilang merasa ya seperti kurang kurang temen lah di rumah. Walaupun dia pernah cerita ada saudaranya, ada kakaknya, cuman kadang-kadang katanya sering juga marah-marah nggak karuan gitu. Sehingga si Gilang ini seolah-olah ditempa oleh situasi kondisi yang menjebaknya di rumah. Makanya dia ingin mencari aman keluarlah, keluar lingkungan rumah, bergaul kemana dengan temannya gitu. Karena situasi rumah yang tidak memang belum mampu memberikan ketenangan, kenyamanan gitu. Jadi bukan sebenarnya bukan nakal, cuman sedikit temperamental. Dan saban hari dia ingin berharap ada orang yang memperhatikan. Itu. Akibat itu tidak dapat, maka dia mencoba menggali. Kalau memperhatikan dengan mencari perhatian dengan kemampuan pengetahuan keterampilan kan sangat sulit Lena. Jadi anak pintar, jadi anak terampil kan sulit, butuh Betul, waktu Pak. kan? Iya, Yang paling mudah, yang paling instan seiring dengan perkembangan zaman digitalisasi kan coba tidak sesuai dengan aturan tata tertib sekolah. Kemudian mencoba membuat sebuah perhatian. Misalnya contohnya apa teriak dengan keras gitu. Atau menyuarakan sesuatu yang aneh gitu. Kan cepat orang terperangah. iya. Ada apa itu gitu. Sebenarnya dia butuh perhatian gitu. Karena untuk dengan cara yang baik itu butuh proses panjang. Makanya nah si Gilang kelihatanlah begitu. Kalau kita lihat sisi negatifnya. Tetapi kalau kita lihat sisi positifnya, dia anak yang baik loh. Komunikasinya gamblang, kemudian berani menyampaikan sesuatu yang faktual. Ini yang sangat sulit dicari zaman sekarang. Jadi orang yang berani mengakui apa adanya. Itu. Kadang-kadang kebanyakan seperti bunglon, kamuflase. Jadi dibungkuslah isi dalamnya dengan tampilan yang begitu bagus, ternyata dalamnya nggak bagus. Kalau kita salah, apa masalahnya? Ya tinggal minta maaf, berusaha untuk merubah agar tidak keliru lagi, kan gitu. Iya, betul. Gitu aja. Jadi seperti itu. Saya kira menghadapi permasalahan kenakalan anak sekarang itu boleh dikatakan sudah kewajiban kita. Makanan sehari-hari. Kalau anak sekarang tidak bermasalah kan bukan anak zaman now. Nah itu. Makanya anak zaman sekarang kalau kalem-kalem gitu ya dimakan sama temennya kan. Nah, bener enggak? Benar, Pak. Iya. Baik, kita lanjut ya Pak dengan Iya. pertanyaan selanjutnya dari akun IGST KD Agung. Izin bertanya Pak, jiwa seorang pemimpin menurut Bapak bagaimana? Iya. Barangkali sudah berkali-kali saya sampaikan lewat upacara atau pertemuan gitu. Menjadi pemimpin itu tugas yang paling berat Lena adalah mengambil keputusan. Jadi segala sesuatunya agar tidak terombang-ambing terlalu lama yang menyebabkan membawa efek samping yang luar biasa, itu harus segera diputuskan. Terlebih-lebih yang bersifat emergensi. Keputusan apapun yang kita ambil tentu juga sudah kita pertimbangkan positif negatifnya kan. Iya. Nah, jangan besok lah, lusa lah, esok lah, lusa lah. Sehingga lebih banyak lagi masuknya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Itu pertama. Yang kedua, tegas pasti. Harus tegas, suara tajam. Gak boleh balelo gitu. Jadi harus A ya A, B ya B gitu. Nah, kemudian di samping itu tentu memahami tugas-tugas. Jadi kecerdasan harus.
Makanya kalau mencari seorang pemimpin itu biasanya orang pasti melihat 3 unsur. Bibit, bebet, bobot. Bibit artinya keturunan. Dia ini keturunan pemimpin apa enggak? Pernah enggak ada leluhurnya jadi apa gitu. Setelah itu bebet. Kemampuan pribadi dia seperti apa? Yang bersangkutan itu tingkat kecerdasannya gimana, rasa tanggung jawabnya gimana, disiplinnya gimana. Ini kan karena pimpinan itu panutan. Nah, itu yang terakhir bobot. Bobot itu dalam arti hal-hal yang mendukung mereka. Anggaplah secara finansialnya. Jadi perekonomian keluarganya gimana. Kemudian tempat berteduhnya, rumahnya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita punya pemimpin ini tidak terpenuhi. Tentu kita bisa berpikir, jangan-jangan nanti sejak jadi pemimpin dia akan mencari sesuatu untuk mewujudkan itu. Nah, gitu. Makanya bibit, bebet, bobot ini harus menjadi pertimbangan, kan gitu. Nah itu, jadi itu kuncinya pertama. Nah tentu kelanjutannya adalah setelah kita ditugaskan, karena pemimpin itu panutan. Ing arso sung tulodo, ajaran Ki Hajar Dewantara kan. Iya, betul. Jadi di depan harus menjadi sebuah contoh, dicontoh oleh yang dipimpin. Ing madyo mangun karse, di tengah-tengah kita harus bisa membangkitkan semangat yang kita pimpin untuk bisa bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, bahkan dengan hasil yang diharapkan. Kemudian Tut Uri Andadiani, dari belakang kita harus memberikan dorongan. Ya seperti kegiatan ini, saya harus dorong supaya bisa semakin bagus ke depannya gitu. Gak boleh kita cuek. Gak usah lah, ngapain ngurusin yang ruwet-ruwet begitu. Makanya seorang pemimpin tidak boleh berpikir pada hobinya. Jadi kita harus memiliki segudang hobi. Mau tidak mau. Karena lembaga yang kita pimpin kan sektoralnya banyak. Ya. Olahraga ada, seni ada, jurnalis ada, PMR ada. Jangan sampai suka olahraganya saja. Seninya dibiarin. Nggak bisa. Jadi harus wajib kita menyukai semua yang akan membawa kebaikan sekolah. Nah kira-kira seperti itulah ya. Baik Bapak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari akun Olivia_15. Izin bertanya Pak, Bapak kan sudah lama sekali menjadi guru atau kepala sekolah. Kalau saya boleh tahu perbedaan siswa yang dulu dengan siswa yang sekarang seperti apa? Iya, ya tentu berbeda kan. Kalau siswa yang dulu kan sudah jadi nenek-nenek sekarang. Siswa yang sekarang ya masih anak. Mungkin secara perilaku, secara aktivitas, kegiatan, ya sangatlah berbeda, Lena. Kenapa? Dulu fasilitas nggak ada. Kita bangku aja kadang-kadang tidak lengkap. Masalah pakaian lagi, penampilan sudah nggak bisa. Nggak bisa dinilai, hanya sekedar badan tertutup. Pakai celana bisa jadi 5 atau 4. Karena tertembel. Belakangnya sudah sobek, nggak bisa dibeliin. Ditambal dengan kain lain, dijarit, tembel lagi gitu. Jadi nggak bisa, apalagi ganti baju tiap hari. Itu. Nah kemudian kalau dari sisi disiplin, sangat luar biasa sih murid yang dulu, disiplinnya sangat bagus, tanggung jawabnya. Karena dia belum dipengaruhi oleh hal-hal lain. Yang seperti sekarang kan, sekarang yang paling dominan mempengaruhi, mohon maaf kalau saya salah, kan gadget itu. Jadi Amerika itu sudah di tangan. Sama seperti sekarang Lena mau tahu kawasan Besakih yang habis direvitalisasi, kan tidak harus datang ke sana. Ya. Tinggal masuk Google, betul. Cari, ketemu kan? Ketemu, di sini pasti. Tempat parkir, di sini ada sekarang tempat parkir lantai 4, ada view ininya, ada itunya kan gitu. Tidak harus datang ke tempat itu. Itu jauh bedanya dengan dulu. Kalau dulu enggak. Apalagi masa-masa kita kagum pada seseorang itu. Nulis surat, udah selembar. Terus dilipat-lipat, diselipin di tasnya. Kan dibawa pulang. Nanti belajar sampai di rumah, kok ada kertas lain gitu. Dia baca. Baca itu. Nunggu balasannya ini. Bisa jadi sakit perut. Gak datang-datang. Nah, kalau sekarang kan seret udah dia datang gitu.
Kan begitu. Itu jadi prosesnya jelas. Karena dulu tidak didukung oleh sarana, apalagi teknologi belum ada. Listrik juga sangat terbatas. Nah, kalau bedanya dengan sekarang dari sisi kecepatan, ya jelas sekarang jauh lebih cepat. Jadi dalam sehari kita bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Kalau dulu enggak, ke sekolah aja lumayan jauhnya. Tahu Lena, kalau orang dulu sekolah, jalan kaki. Jalan kaki. Nggak punya sepatu, Pak. Ya, ada pun sepatu di tangan. Ya, Sudah nyampe di sekolah baru baru dipakai. Karena kita jalan di jalan yang becek. Nah itu. Jadi seperti itu. Tentu sangat berbeda. Lo dari sisi baik buruknya semua ada. Yang dulu dari sisi teknologi memang kurang, tapi baiknya juga banyak. Bahkan ah, bapak-bapak yang jadi pembesar sekarang kan karena didikan zaman Iya, dulu. betul, betul. Ya itu kalau zaman sekarang ya juga sama hebat-hebatnya karena teknologi. Segala bentuk sudah bisa kita lakoni dengan teknologi, bahkan sampai di tempat tidur pun kita dibawakan makanan kan karena Benar. kecanggihan teknologi. Ya seperti itu lah Lena ya. Baik. Kita lanjut dengan pertanyaan dari akun Intan Pradnya A underscore. Izin bertanya Pak, seperti apa seharusnya hubungan antara guru dengan orang tua atau wali siswa? Ya. Nah, berbicara tentang hubungan guru orang tua yang juga memiliki tugas tidak jauh beda loh. Jadi satu sebagai guru rupake, satu sebagai guru pengajian, orang tua yang melahirkan, orang tua yang melahirkan ilmu. Nah ini, tentu ini wajib, harus ada koordinasi komunikasi. Mungkin bisa lewat teknologi sekarang menjadi grup, bikin WA grup. Kemudian lewat WA itu, guru maupun orang tua saling bisa berkomunikasi, walaupun tidak sempat lewat via telepon, mungkin juga dengan chat kan. Jadi misalnya dari guru, "Oh Sabu, selamat pagi, izin menyampaikan Putri Ibu hari ini kok tidak ke sekolah, kenapa?" Nah, dibaca oleh ibunya. Oh gini loh Bu, mohon maaf yang lupa, anak saya sedang sakit. Kan bagus kan? Iya, Nah, makanya ini sudah dibuat komunitasnya, nah, sudah dibuat. Nah, cuman mungkin karena belum dibiasakan, masih ada tanda-tanda kutip yang sedikit membatasi barangkali. Nah, ada rasa sungkan, ada ewo pekewo. Nah, dari pihak sekolah enggak merasa enggak nyaman nyampein begitu. Pihak orang tua juga begitu, tidak nyaman mendikte sekolah. iya. Inilah yang perlu kita hilangkan. Mari rumah ini kita anggap milik kita bersama karena tempat anak kita untuk mencari persiapan di masa depan gitu loh. Jadi sekolah harus siap terbuka. Orang tua pun seperti itu. Kalau ada sesuatu datanglah ke sekolah. Jangan ngomelnya di telepon, telepon ngomel-ngomel. Kan terbatas jawaban di telepon. Kan lebih baik duduk bersama ya. Kayak saya sekarang Iya. sama Lena kan enak kan? Betul. Nah, mau apa? Mau jangankan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau di telepon kan orang makan pulsa dan lain sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya hubungan orang tua siswa dengan guru ini wajib terpelihara dengan baik. Bahkan harus saban hari berkomunikasi terkait dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak. Mungkin keterlambatan mereka dalam menerima informasi atau barangkali ada sedikit temperamental sehingga kita tidak akan melakoni hal-hal yang bersifat di luar tatanan. Dikala kita sudah antara orang tua dengan guru sama-sama paham, kemudian demi masa depan anak itu kan tidak ada saling menyalahkan. Jadi tidak adanya ketersinggungan. Mudah-mudahan tersinggung semua, bukan tersinggung gitu. Ya. Ya, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana harapan Bapak tentang pendidikan saat ini yang nantinya akan menciptakan orang-orang yang bisa membangun dirinya, orang lain ataupun lingkungannya? Baik. Sebenarnya dengan adanya tatanan kurikulum merdeka, Ya, ini kan sudah merupakan cikal bakal. betul. Kenapa dikatakan merdeka? Karena anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, memilih jalurnya, sehingga tidak masih terkekang oleh aturan bahwa harus begini, harus begitu, enggak. Kembangkanlah bakat itu sesuai dengan bakat minat kelahiran, asah maksimal. Karena dengan seperti itu
akan ada sebuah keterampilan yang bisa dikuasai. Menguasai semua keterampilan artinya anggap istilahnya anak multitalenta memang sangat sulit, sangat Iya. sulit. Tetapi saya yakin semua orang lahir memiliki bakat minat yang memang harus diasah untuk masa depannya gitu. Nah, tentu untuk hal itu kendati pun kurikulumnya merdeka bukan berarti kebebasan. Ini yang biasanya salah, kebablasan. Dianggap bebas. Jadi seolah-olah murid boleh belajar, boleh enggak. Enggak, bukan begitu. Nah, jadi kemerdekaan itu kalian itu diberikan berkembang sesuai dengan harkat bakat minat. Kalau yang suka seni, yuk maju di bidang seni. Tetapi tatanan belajarnya tetap diatur. Jam belajar ya belajar, jam istirahat ya istirahat. Gitu. Tidak perlu lagi dipaksakan bahwa semua anak harus dapat nilai matematika begini. Kalau sekarang kurikulum ini menuntut proses, tidak bertumbuhan pada hasil. Kalau K13 kebalik, pokoknya yang penting hasil. Nyak dijauh nyak sing prosesnya yang penting man muntu, bukan. Iya. Kalau kurikulum merdeka enggak, makanya kurikulum merdeka itu penilaian pasti mengamati, dilihat dari awal. Bagaimana menyiapkan alatnya, kemudian mengambil mana mencampur selanjutnya, kemudian mencetaknya, baru kita berbicara hasil Hasilnya. gitu. Kadang-kadang kan itu yang diabaikan. Makanya zaman dulu yang penting dijonya sehingga kebiasaannya akhirnya lirik kanan, lirik kiri. Nah, itu kalau sekarang nggak perlu. Ngapain orang kita berproses? Jadi sesuai dengan proses itu. Nah, di sana letak bedanya antara pendidikan dulu dengan pendidikan sekarang. Kemudian apa yang harus dilakukan? Jadi tentu siapkan diri. Di era sekarang kalian nggak boleh buta teknologi, nggak boleh. Karena teknologi itu wajib. Wajib hukumnya di era sekarang. Makanya disebut era digital. Dengan teknologi lah kalian akan meraih masa depan. Tanpa teknologi di zaman sekarang habis riwayatnya. Gitu loh. Jadi kuasai teknologi tetapi tetap karena di sana memuat positif negatif. Jadi cari sisi positifnya dulu. Dikala nanti usia sudah layak bisa melihat sesuatu yang negatif silakan. Sebab negatif itu menuntut kesiapan kita. Siap enggak kita? Ya. Karena akan dipengaruhi. Apa yang kita tonton otomatis akan mempengaruhi psikis kita kan? Gitu. Apalagi tiap hari ditonton tiap hari. Contoh Smackdown ya, yang ada banting-banting itu. Iya. Ada lagi One Pride. Nah, anak-anak sering nonton begitu walaupun mereka TK, dia akan praktekkan pada teman lainnya. Pak. Kan pernah udah ada kejadian itu, saya lihat berita di televisi, hanya dibanting anak TK meninggal akhirnya. Ya, kan dia meniru. Dia tidak berpikir kalau dibanting begitu akibatnya apa, cuman meniru gerakannya. Kemudian ada yang dicekek lehernya, dipegang terus, kan begitu kelihatannya. Tetapi dia belum paham akibat yang akan terjadi gitu. Artinya kita tidak ada akan membatasi apalagi melarang. Teknologi harus dikembangkan. Peganglah teknologi itu, tetapi kendalikan. Jangan sampai teknologi mengendalikan kalian. Ini yang bahaya. Jadi teknologi itu harus kalian yang nyetir, mau bawa kemana gitu. Jangan kebalik, kalian disetir teknologi sehingga baru bangun gadget, setengah tidur gadget, sampai tidur pun tangannya tetap begini, ya kan? Iya. Itu berarti teknologi yang sudah menguasai kalian, bukan kalian yang menguasai teknologi. Nah, seperti itu barangkali Lena terkait dengan kemajuan daerah sekarang, motivasi apa yang harus dilakukan, tapi tetap tegakkan disiplin, belajar yang rajin, usahakan menyelesaikan tugas tepat waktu, harus dididik diri seperti itu, karena tantangan-tantangan ke depan justru akan lebih banyak seiring dengan perkembangan zaman. Jadi seperti itu ya. Bapak, ini ada tambahan sedikit dari permintaan tim jurnalis. Mohon berikan pesan kepada seluruh warga SMP Negeri 2 Kerambitan untuk berikutnya. Baik. Terima kasih. Ini khusus kepada keluarga besar melalui media podkernya Spenduker. Saya berpesan. Pertama, pelihara koordinasi komunikasi dengan bagus, kerjasama dengan bagus, saling menghormati,
etika sopan santun kedepankan. Jangan lupa tetap punya tekad bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Semoga Spenduker senantiasa semakin berprestasi dan semakin jaya ke depannya. Seiring dengan hal itu, tentu jangan lupa bersyukur kepada rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Spenduker jaya, jaya, dan jaya. Beri tepuk tangan Terima yang kasih. meriah. Tak terasa Pak, waktu sudah lama berlalu dan terima kasih sekali Bapak untuk mau menghadiri podcast pada kali ini. Bapak sudah memberikan informasi banyak kepada kami dan juga para penonton yang ada di rumah. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilancarkan segala urusannya, dan juga mungkin ini dia akhir dari acara podcast pada kali ini. Dan saya pribadi memohon maaf Bapak apabila ada salah kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Dan teman-teman semuanya, itu dia tadi acara podcast yang bisa kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Spenduker Jaya!